Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana dalam hal ini kita akan memulainya dari bab pertama, yang nanti akan kita kaitkan kajian ini adalah dengan konteks kekinian. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wan amiril mu'minina Abi Hafsin ila akhirih. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadirin rahimakumullah, hadis ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang atau berkehendak untuk melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah itu dengan adanya berbagai macam alasan, mulai dari intimidasi oleh orang kafir Quraisy, mulai dari dikhianatinya perjanjian-perjanjian Rasulullah, dan juga hal-hal lain yang menyebabkan Rasulullah harus melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam hal ini kemudian Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap perbuatan, utamanya perbuatan-perbuatan amaliyah manusia itu binniyat, harus didasarkan pada niat. Niat dalam kategori manajemen adalah sebuah perencanaan. Perencanaan yang mapan, yang mana itu adalah harus dilandaskan dengan kesungguhan. Itu namanya niat. Maka dari itu dalam konteks ini, ketika masa Rasulullah, itu sudah ada rencana, niatan-niatan, yang mana niatan itu terbangun dalam hati, serta ada kesungguhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap sesuatu yang merupakan implikasi atau dampak dari perbuatan manusia itu adalah merupakan apa yang diniatkannya. Jadi hasil perbuatan manusia, baik atau buruknya, itu adalah tergantung kepada niatannya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, baik atau buruk kehidupan kita ini, itu tergantung kepada perencanaan kita. Ketika hasilnya kurang bagus, kurang memuaskan, tidak baik, tidak cocok kepada kita, bahkan kata orang itu adalah sangat tidak memuaskan, bahkan sangat keluar dari agama, tentunya itu adalah dapat dinilai dari sejauh mana niatannya dibangun oleh manusia itu. Begitu juga sebaliknya, ketika hasilnya cukup bagus dan memuaskan, bahkan menciptakan ketentraman, kedamaian di lingkungannya, maka berarti niatannya itu terbangun secara sungguh-sungguh dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian Rasulullah SAW memetakan ketika melihat komunitas sahabat-sahabatnya yang hendak mau berangkat hijrah. Ternyata beliau menyampaikan ada 3 golongan dari umatku ketika aku mengajak mereka untuk hijrah. Ini pada masa Rasulullah. Rasulullah sudah bisa memetakan. Bukan hanya ahli sosiologi saat ini yang bisa memetakan terkait dengan motivasi atau niat seseorang dalam melakukan sesuatu. Rasulullah pada waktu itu juga sudah memetakan. Apa katanya Rasulullah? Golongan pertama, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Katanya Rasulullah, barang siapa yang ingin atau niat berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya karena niatan lillahi ta'ala dan niatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Orang-orang muslim dan orang-orang mukmin pada waktu itu
diidentifikasi oleh Rasulullah, wa man kana hijratu lidunya, barang siapa yang mau hijrah karena dunia, karena mau berniaga, mau berbisnis, mencari keuntungan dalam kehidupannya, apa katanya Rasulullah? Yusibuha, dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan, yaitu apa? Hanya dunia saja. Kemudian awi mura'atin, yang kedua, atau barang siapa yang berniat untuk melaksanakan hijrah karena didasarkan untuk mendapatkan seorang wanita cantik pada masa itu. Siapa wanita cantik pada masa itu? Pada masa itu ada yang namanya seorang wanita cantik yang mampu membangkitkan motivasi sahabat untuk berhijrah, yaitu namanya adalah Ummu Qais. Ummu Qais ini subhanallah cantiknya luar biasa. Orang-orang kaum muslimin dan kaum mukminin pada waktu itu tertarik sama beliau. Sehingga apa? Ketika Ummu Qais berniat ikut Rasulullah untuk berhijrah, maka kemudian itu dijadikan motivasi oleh kaum muslimin dan mukminin untuk mengejar Ummu Qais. Jadi niatan mereka adalah ada tiga. Secara sosiologi, orang ketika mau berbuat sesuatu niatannya ada ketiga. Yang pertama, yaitu adalah karena lillahi ta'ala. Kedua, karena faktor duniawi, ekonomi utamanya. Ketiga, karena faktor cinta, karena faktor suka, like, love. Itu adalah motivasi kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, apa dampak hadis ini pada kehidupan sekarang, pada kehidupan di era 2020-an ini? Bahwasanya kita perlu membangun niat kita agar supaya apa? Agar supaya niat kita itu adalah benar-benar lurus. Niat merupakan sebuah perencanaan awal yang harus dibangun dengan menata sungguh-sungguh dan dilandasi dengan penuh tanggung jawab. Harus ada keikhlasan dalam membangun niatan kita. Maka dari itu, ketika kita mau membangun sebuah niat, jangan sampai niatan kita itu adalah karena niat di dunia, niat karena dunia. Karena apa? Ketika kita hanya mempunyai niat untuk mendapatkan dunia, maka kita hanya mendapatkan dunia saja. Ukhrawi tidak dapat. Akan tapi bagaimana agar supaya kita mendapatkan semuanya ini? Kita bangun awalnya lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, kita bangun bagaimana sekiranya niat itu adalah berimplikasi kepada pendapatan duniawi kita. Oleh karena itu, ini merupakan renungan kepada kita. Mari kita bangun niat kita, mari bangun perencanaan hidup kita dengan penuh sungguh-sungguh ikhlas lillahi ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.